Ali Zainal Abidin yang suaranya sangat susah untuk saya tirukan karena punya suara melengking-lengking yang tinggi sekali, yang sangat kita cintai bersama-sama, yang insya Allah nanti akan rawuh di tengah kita semua, Maulana Habib Lutfi, yang sangat kita cintai, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, sesuai namanya, maka hampir seluruh kegiatannya banyak yang berbau ganjaran. Gus Yasin yang kita cintai, Gus Yusuf Hudori kita cintai, yang sangat membanggakan dan sangat menyenangkan adalah kehadiran Zahir Mania. Kehadiran Zahir Mania. Buaran, Pekalongan, mana? Bonang, Demak, Purworejo. Ayo tokno kabeh. West Borneo, Klaten, pengurus apa ini? PMII, mana lagi Demak, Bojo, Magelang, Temanggung, Kendal, perantauan Kebumen, Semarang, Kaliwungu Kendal, Kudus. Sampeyan PMI apa Wonosobo? PMI. Kali Kajar Wonosobo. Meranggen. Sing ireng iku apa? Oh, mafia sholawat. Kedung Jepara. Zahir Mania Solo. Zahir Mania Jogja. Oh, ora ono. Ini Zahir Mania Jogja. Virus sholawat, tak kira virus. Inilah yang sangat membahagiakan, bahwa Nahdlatul Ulama isinya warna-warni. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang mirip tentara. Itu adalah kebanggaan Nahdlatul Ulama. Ya, Banser yang bintangnya tertinggi di Indonesia, bintangnya 9. Ini Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu dari barang baru sampai barang lama bersatu. Dari mulai zaman gamelan, zaman beduk, sampai zaman WA, ada semua di dalam Nahdlatul Ulama. Dari zaman sinetron sampai zaman wayang, ada di dalam Nahdlatul Ulama. Dari zaman ingkung sampai zaman McD, ada di Nahdlatul Ulama. Dari zaman tumpeng sampai zaman nasi kotak, ada di dalam NU. Dari zaman suwuk sampai zaman ruqyah, ada di Nahdlatul Ulama. Itulah organisasi kita, Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama yang diulang tahuni ke-97 secara Hijriyah dan ke-94 secara Masehi adalah sebuah wadah yang lahir tahun 1926. Wadahnya itu wadahnya. Jadi mereknya, wadahnya dibuat tahun 1926. Tapi isi dari Nahdlatul Ulama sudah ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Isinya sudah ada. Wadahnya tahun 1926. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tegas menyebutkan penerus para wali. Wali itu siapa? Wali yang paling terkenal di Indonesia disebut Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Adalah orang yang membawa Islam ke Nusantara. Nah, Wali Songo itu siapa? Wali Songo adalah dzurriyyah Rasulullah yang membawa Islam keluar dari jazirah Arab ke kawasan Nusantara, ke tanah air kita tercinta Indonesia. Mereka datang membawa Islam semenjak hijrah dari Makkah ke Madinah, bergeser ke Basrah, dari Basrah geser ke tanah India, dari India bergeser ke Campa, dari Campa bergeser ke Indonesia. Apa yang dibawa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara-cara para wali, akhirnya kita menemukan bahwa kita mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para wali datang, Islam masih sesuatu yang asing di Indonesia. Islam adalah sesuatu yang baru datang, ketemu dengan kebudayaan, ketemu dengan agama, ketemu dengan bangsa Indonesia. Makanya kemudian para ulama, para wali membawa Islam bagaimana bisa dipahami oleh orang Indonesia, oleh bangsa Nusantara. Makanya ketika agar bisa dipahami, pertama yang dilakukan adalah memasukkan istilah-istilah yang sebelumnya sudah dikenal menjadi istilah baru untuk menjadi wadah kedatangan Islam. Orang Nusantara sudah mengenal yang namanya Tuhan, tapi Tuhan di sini waktu itu disebut Sang Hyang. Maka kemudian ketika menyembah Sang Hyang menghasilkan istilah baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam khazanah berpikir Islam, menghasilkan kosakata baru sembahyang. Sembahyang adalah istilah baru untuk menyembah Sang Hyang, karena orang di sini mengenalnya yang kuasa itu Sang Hyang. Maka kemudian orang sholat menggunakan istilah sembahyang, isinya tetap sholat, tapi bahasanya sembahyang. Yang membawa Islam sesungguhnya adalah al-ulama warasatul anbiya, para ulama. Tapi bahasa ulama susah dipahami oleh orang Nusantara, maka menggunakan bahasa yang sudah dikenal di sini, namanya kiai. Kiai adalah bahasa yang sudah dikenal di sini. Setiap yang hebat namanya kiai. Makanya ulama ketika masuk sini menggunakan bahasa sini kiai. Dan kiai bukan cuman ulama manusia, tapi di sini yang disebut kiai dulu ada Kebo Kiai Selamat, ada Tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar Baru, ada Kiai Haji. Maka kiai bukan bahasa Arab, maka kalau kiai ngumpul tidak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, tidak bisa. Tuh, istilah-istilah baru masuk. Tilmidun muridun menggunakan istilah santri. Musola menggunakan istilah langgar. Jadi para ulama mengambil istilah-istilah yang dipahami oleh orang Nusantara. Makanya kemudian istilah-istilah itu menjadi baku sampai hari ini. Sampai hari ini
pengurus Nahdlatul Ulama masih disebut kiai, ada Kiai Marsudi Syuhud, ada Kiai Ubaidillah Sodaqah, ada Kiai Muzammil, ada Kiai Yusuf Khudori. Istilah itu masih baku. Sholat masih baku sampai sekarang menggunakan istilah sembahyang. Kemudian para wali melakukan perubahan-perubahan besar dari sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal. Apa? Membangun hubungan bersama yang saling bertanggung jawab. Sebelumnya adalah hubungan raja dan hamba. Hubungannya raja sangat tinggi kedudukannya, hamba tidak punya kekuasaan apa. Agar tercipta hidup bersama, maka dibikin sebuah kebersamaan hidup yang disebut musyarakah, yang akhirnya menghasilkan bahasa masyarakat. Itu adalah bahasa Arab, bahasanya para wali. Yang tadinya raja sangat berkuasa, hamba tidak punya hak. Semenjak itu dibangun pula hubungan bagaimana saling bertanggung jawab, maka dihadirkan istilah baru, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Istilahnya Rasulullah, bahwa kalian hidup saling bertanggung jawab. Semenjak itu raja dan hamba dilebur dalam bahasa baru yang hanya dikenal oleh orang Nusantara, yang berangkat dari bahasa Rasulullah, ra'iyah, yang diserap menjadi bahasa baku rakyat. Rakyat adalah bahasa para wali, bahasa para ulama yang diambil dari bahasa Rasulullah untuk merukunkan antara raja dan hamba. Dan sekarang satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ra'iyah berkumpul bersama membicarakan nasibnya, punya hak untuk saling berbicara. Al-Quran membahasakan wasyawirhum fil amri. Maka semenjak itu para ulama membangun sistem yang namanya musyawarah. Setelah musyawarah, kalian harus bertoleransi, jangan menang-menangan sendiri. Maka kalimat yang tadinya dalam bahasa Al-Quran tafassaku fil majalis fafsaku yafsakhillah, menjadi bahasa baku orang yang berada dalam musyawarah, berada dalam ruang namanya majelis. Kesadaran baru seperti ini dibangun oleh para wali. Para wali punya murid-murid. Para wali yang tadinya berangkat satu orang punya anak cucu. Syekh Jumatil Kubro punya keturunan-keturunan. Ada keturunan yang namanya Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ibrahim Asmorokondi. Punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel di Surabaya sana. Akhirnya mengatur bagaimana sistem ra'iyah, sistem musyarakah ini mampu membangun sebuah teritori baru. Maka kemudian muridnya Sunan Ampel yang namanya Datuk Ribandang bergeser ke timur membangun kawasan di Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi. Semenjak itu kemudian kawasan timur mengenal istilah musyarakah, musyawarah ra'iyah. Yang bergerak ke sebelah utara dipimpin Khatib Dahyan, bergerak ke Kalimantan membangun sistem musyarakah, sistem ra'iyah, sistem majelis. Yang bergerak ke barat dipimpin oleh Aryo Abdillah membangun sistem musyarakah, musyawarah ra'iyah, ada di Palembang dan sekitarnya. Akhirnya kesadaran murid para wali ini mempertemukan gagasan yang diambil dari bahasa Rasulullah, menghasilkan satu teritori besar yang akhirnya teritori yang dihasilkan gerakan para wali disebut wilayah. Yang akhirnya wilayah itu kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita ditinggali Islam, kita pertahankan sampai mati. Kita ditinggali wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita pertahankan sampai mati. Islam harga mati, NKRI harga mati. Inilah jiwa Nahdlatul
ulama. Islam diajarkan di seluruh wilayah, dan itu semua akhirnya menurunkan generasi-generasi baru. Dari para wali, lahir putra para wali yang sangat terkenal, namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid yang sanggup menembus pedalaman-pedalaman Nusantara, namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo punya murid yang menembus pedalaman, namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid yang terkenal menurunkan para ulama, namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Dari Mbah Benowo diteruskan oleh Mbah Abdul Rahman Lasam, teruskan sama Mbah Jabar Tuban, teruskan sama Mbah Sufyan, teruskan sama Mbah Abdul Halim, teruskan sama Mbah Abdul Wahid Solotigo, teruskan sama Mbah Khairon, teruskan Mbah Asy'ari, diteruskan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya dalam gagasan Islam, dalam gagasan keislaman, tidak ada yang baru dari Nahdlatul Ulama. Semua adalah gagasan lama yang diwadahi, yang ada semenjak zaman Rasulullah sampai berdirinya Nahdlatul Ulama. Makanya sampean nggak usah heran, para wali punya budaya tumpeng, di NU masih ada tumpeng. Punya para wali punya budaya bikin wayang, maka NU masih punya wayang. Para wali dulu kalau manggil orang sholat pakai pujian, sampai sekarang di NU masih ada pujian. Apa yang tidak ada? Bahkan yang diajarkan para pendahulu yang paling tua masih ada di Nahdlatul Ulama. Apa contohnya? Contohnya adalah Nahdlatul Ulama diajarkan selalu untuk khol. Artinya NU masih punya pemahaman sejarah masa lalu. Apa yang dialami oleh Rasulullah selalu ada di dalam peringatan-peringatan NU. Hari Nuzulul Quran diperingati, Maulid Nabi diperingati. Kenapa? Nahdlatul Ulama nggak ingin terpisah sedikit pun dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwanya Rasulullah diperingati, peristiwa yang terjadi dengan putra-putra Rasulullah diperingati. Bahkan ketika kaum muslimin dibawa oleh dzurriyyah Rasulullah Sayyidina Hasan Husain sampai ke Persia, yang akhirnya tanggal 10 Asyura cucu-cucu Rasulullah dibantai di Karbala. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama masih mengenal bulan Asyura, tapi cuman dipanggil belakangnya bulan Suro. Peristiwa itu oleh NU masih diperingati, bukan bubur merah putih, bubur tanda tulang yang bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah masih diperingati. Bulan Asyura santunan anak yatim. Dan sebagian besar warga Nahdlatul Ulama masih menganggap bulan Asyura adalah bulan duka. Maka bulan Asyura sebagian besar tidak mantu, tidak menikahkan anak. Untuk apa? Mengenang sejarah besar pengorbanan cucu-cucu Rasulullah mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dilakukan dalam situasi itu? Sayyid Ali Zainal Abidin punya putra namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Saking situasi sulit, punya solawat namanya solawat Asghil, solawat keterjepitan yang ada di tanah Arab. Dan solawat Asghil masih ada dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Allahumma lu kok itu solawat Asghil masuk wis lali. Sholli ala Sayyidina Muhammad Silil zalimin bil zalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Nahdlatul Ulama dan pengikut serta santrinya masih mengenal sholawat itu karena sholawat itulah yang menyebabkan wa akhrijna min bainihim, para cucu-cucu Rasulullah bergerak ke kawasan Nusantara. Sayyid Ja'far Shadiq punya anak Sayyid Ali Uraidi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, teruskan keturunannya namanya Sayyid Ubaidillah, teruskan Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Muhammad, teruskan Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Ali Khaliq Qasam, teruskan Sayyid Mirbat, teruskan Sayyid Alawi Amil Faqih, teruskan sama Sayyid Sayyid Abdul Malik, teruskan namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, teruskan Sayyid Muhammad, teruskan Sayyid siapa? Diteruskan Sayyid siapa? Syekh Jumadil Kubro, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, diteruskan Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, teruskan Sunan Ampel, dan Sunan Ampel teruskan sama murid-muridnya sampai pada tahapan yang diteruskan sama Kiai Hashim Asy'ari. Semua masih ada, semua masih utuh. Maka kalau mau melihat Islam semenjak zaman Rasulullah yang masih komplit, lihatlah ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Masih komplit, tasawufnya masih lengkap, kalamnya masih lengkap, fikihnya masih lengkap. Maka jangan heran kalau sekarang Arab tinggal fikih, kehilangan kalam, kehilangan tasawuf. Eropa tinggal kalam, kehilangan fikih, kehilangan tasawuf. Afrika tinggal tasawuf, kehilangan kalam, kehilangan fikih. Maka kalau mereka kemudian sekarang mencarinya, mereka pasti datang ke Indonesia, dan itu masih lengkap ada dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka tahun 1926 hanyalah wadah apa? Agar kita semua terwadahi Islam semenjak zaman Rasulullah, diwadahi oleh para ulama dengan nama Nahdlatul Ulama. Untuk memahamkan apa? Agar kita memahami bahwa kita hidup di zamannya para ulama. Karena kita ini pengikut Rasulullah yang hidup di zaman ulama. Yang mengikuti Rasulullah, yang ketemu langsung dengan Rasulullah, orang Mekah sama orang Madinah, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Enggak ada sahabat namanya Joni, enggak ada. Tukijo itu enggak ada. Semuanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolhah. Karena sahabat adalah yang ketemu langsung Rasulullah. Setelah itu Rasulullah meninggal. Hanya orang-orang tertentu yang ketemu murid Rasulullah. Orang ini hanya ketemu sahabat. Maka orang yang ketemu sahabat disebut tabi'in, pengikut. Sahabat meninggal, hanya orang-orang tertentu yang ketemu sama tabi'in ini disebut tabi'in. Ada orang yang kemudian beruntung tidak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in, namanya tabi'in. Lah terus kita ini yang hanya ketemu para ulama namanya apa? Namanya tabi'un panjang. Maka agar kita ini tidak lupa bahwa kita ini hidup di zamannya para ulama, makanya kita punya kesadaran kita hanya muridnya ulama, dan paling selamat kesadaran itu bisa dirawat oleh Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama ketika di sini sadar betul kita bagian dari perjuangan para wali, dan para wali ketika ketemu bangsa Indonesia, disinilah
pertemuan antar perbedaan suku, antar perbedaan bangsa, antar perbedaan agama. Islam ketemu dengan bangsa Eropa, ketemu satu bangsa. Islam ke Afrika ketemu beberapa bangsa. Islam ke Cina ketemu satu bangsa. Tapi begitu Islam ke Nusantara ketemu dengan puluhan bangsa, puluhan suku, dan puluhan agama. Dan hebatnya para ulama dengan konsep ra'iyah, dengan konsep musyarakah, mampu mempersatukan puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Tapi kenapa bangsa Nusantara yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara? Ini karena kehadiran para wali yang membawa ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu dan penuh tepo seliro. Bangsa yang bersatu. Kiai tidak masalah dicampur sama nama kebo, Kiai Selamat Tombak, Kiai Pleret. Tapi sekarang yang berjaya adalah Kiai Haji. Dulu sholat dicampur dengan sembayang, ke gereja sembayang, ke pura sembayang. Tapi sekarang yang berjaya adalah sembayang ke masjid. Jadi bangsa ini dari dulu semenjak itu sampai hari ini terbiasa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hari ini Honda menjadi merek besar yang di situ di dalamnya ada Yamaha. Makanya orang tidak ada yang marah. Hondamu apa? Mio, tidak masalah. Mio disebut Honda. No. Setiap mie instan ikhlas disebut Sarimi. Itu setiap minuman botol walaupun le mineral sebutannya Aqua. Jadi sampean tidak pernah disebut bakul le mineral, tapi sampean bakul Aqua. Itu Indonesia ya. Itu berapa harganya? 5.000 udah kasih sana, nanti minta saya aja di belakang panggung. Udah kasihkan. Kasihkan, udah kasihkan, nanti tagihannya ke saya. Nah, wis, nah. Harla NU harus menyenangkan semua orang. Itu yang belakang itu air bagi aja, nanti minta saya di belakang panggung. NU itu kaya, masa NU pelit miskin? Udah ambil. Air semua ambil. Ambil. Nanti ke bos ojo jaluk nih ra ono wis kono kae. Ya, engko neng mburi njaluk aku wis ra apa-apa tak kei. Nun. Teko sak truk Pak Ganjar kalau teko sak truk. Loh, ini kita ini terbiasa, tapi saling berlomba dalam kualitas. Seluruh mie instan ikhlas disebut Sarimi, bahkan seluruh pembalut ikhlas disebut Softex. Setiap Eropa disebut Londo. Itu kita. Makanya hari ini setiap dalam perbedaan pasti punya bahasa yang sama. Persis kayak ibu-ibu kalau bulan Lebaran seluruh bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Ini sebuah konsep yang ada di Nusantara. Jadi jangan heran kalau NU itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan agar prinsip persatuan itu tetap kekeh di dalam Nahdlatul Ulama, maka prinsip wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dipegang betul. Setiap perintah Allah adalah hablillah. Karena setiap perintah Allah adalah hablillah, adalah tali Allah, maka setiap perintah dijadikan sarana persatuan. Sholawat ini perintah bukan? Sholawat perintah hablillah. Kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena sholawat itu perintah,
maka perintah ini harus jadi alat pemersatu. Maka hanya orang NU yang sholawat dijadikan alat pemersatu, bikin sholawat bersama sama sak lapangan, bersama sama narian bersama-sama sak kabupaten, sholawat menjadi sarana bersama sama. Makanya iki mikir kok wis mulai krek-krek iki. Endi sing anyar? Nah. Inilah kalau nggak ada wasilahnya itu ya begini nih. Dari dulu NU punya wasilah, kok tiba-tiba ngaji mic-nya nggak ada wasilahnya, ya pasti krek-krek, disabotase sama demit. Prinsip persatuan inilah yang selalu dipegang ulama. Wa'tasimu bihablillah, seluruh hablillah, seluruh perintah Allah, seluruh tali Allah kalau dipegang orang NU pasti menghasilkan persatuan. Sholawat itu perintah menghasilkan persatuan. Sholawat disatukan oleh zahir mania, satukan oleh sekhir mania, semua menjadi alat pemersatu. Dan karena itu persatuan, maka yang sholawatan cukup satu. Siapa? Bib Ali Zainal Abidin. Yang lain cukup ya ini. Itu NU. Baru kemudian nanti ketika bareng-bareng yuk baru lalale, baru bareng bareng berdoa. Itu perintah tidak? Perintah ud'uni astajib lakum. Berarti doa itu adalah hablillah, karena itu perintah Allah. Di tangan para ulama berdoa menjadi alat pemersatu agar tidak tercerai-berai. Maka orang NU setiap berdoa bareng istighosah bareng-bareng, habis sholat bareng. Yang doa cuma satu, yang lain amin. Kalau kepanjangan amin. Oh, alat pemersatu. Kuburan untuk ditengok, perintah bukan. Perintah karena Rasulullah menyuruh fazuruha, berziarahlah ke kubur. Di tangan orang NU kuburan menjadi alat pemersatu. Kuburan para wali didatangi, mempersatukan perbedaan antar wilayah, perbedaan antar suku, semua bersimpul di makam para wali bersama berziarah dan rukun. Ada yang datang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu rombongan belum selesai, yang satu sudah datang, ya Rasulullah. Ini belum selesai, yang sini datang, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu belum selesai, yang satu sudah datang. Apa? Pujian lagi, pujian terus, zikir berbeda-beda. Nah, tetap saja menghasilkan kerukunan. Hasilnya makam-makam para wali mampu menjadi basik untuk merukunkan manusia yang berbeda-beda. Makan perintah tidak? Perintah kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Kalau itu perintah, jadikan sesuatu yang membuat orang tidak tercerai. La tafarroku, maka makan bagi orang Nahdlatul Ulama menjadi alat pemersatu. Makan bareng-bareng, ingkungan, tumpengan. Tapi di tangan orang yang bukan NU, hampir seluruh hablillah menjadi alat pemecah belah. Doa bersama menjadi alat yang untuk dipecah, tidak lagi bersama dengan alasan bid'ah, maka berdoa sendiri. Akhirnya tidak terjadi kerukunan. Makanya kalau berbicara kerukunan antar anak bangsa, pionirnya, pemimpinnya adalah Nahdlatul Ulama. Maka kalau berbicara persatuan di Indonesia, para presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, jangan tinggalkan Nahdlatul Ulama. Karena di mata Nahdlatul Ulama seluruh perintah adalah alat untuk mempersatukan manusia, sehingga atas apa yang dilakukan para ulama, puluhan bangsa akan tetap terjaga menjadi satu negara kesatuan Republik
Indonesia. Maka atas berkat dan rahmat Allah yang seperti inilah NU terus menjaga. Dan kalau kita persiapkan, maka jangan salahkan seluruh yang lama masih utuh dalam Nahdlatul Ulama. Maka prinsip al-muhafadzatu alal qadimis sholih utuh di dalam Nahdlatul Ulama. Tinggal kita persiapan, tinggal landas. Wal akhdhu bil jadidil aslah, persiapan masa depan agar bangsa terus bangkit. Karena kita selalu mampu menjaga masa lalu, maka kita selalu paham bahwa seluruh masa lalu masih ada di Indonesia. Kekuatan bangsa masih ada, tapi orang yang tidak memahami masa lalu mulai ragu dengan bangsanya sendiri. Mulai ini jelek, ini jelek, ini jelek, sampai akhirnya tidak ada yang bagus dari Indonesia. Tapi dengan cara Nahdlatul Ulama, orang tahu oh ini di sini, oh ini di sini masih utuh, tinggal mengambil masa depan. Dan itu harus bekerja sama dengan antara ulama sama umaro. Apa tantangan terbesar ke depan umat manusia? Kalau Bapak Ganjar sebagai seorang gubernur pasti tahu, tantangan terbesar masyarakat dunia satu adalah tantangan makanan. Yang kedua adalah tantangan sumber daya energi. Yang ketiga adalah tantangan sumber daya air. Dan bangsa yang paling siap menghadapi tiga tantangan besar itu adalah bangsa Indonesia. Persiapkan diri kita untuk memikul bangsa ini, tinggal landas. Untuk apa? Untuk seiring berjalan dengan bangsa-bangsa besar di muka bumi. Maka kemudian kalau ada yang cerita bangsa ini bangsa kalah, bangsa apa, itu sesungguhnya orang sedang jualan obat. Ketika orang jualan obat, maka yang dia ceritakan adalah penyakit. Bangsa kita bangsa yang hidup, bangsa yang terus bergerak, bangsa yang akan terus berjalan menyongsong masa depan. Ketika dunia krisis energi, kita punya semuanya. Energi matahari kita punya, energi gas bumi kita punya, energi angin kita punya, energi air kita punya. Ketika dunia nanti krisis air, kita punya dari semua sumber air ada di Indonesia. Ketika nanti dunia mengalami krisis pangan, pangan kita paling banyak. Orang Arab tidak punya gandum, makanannya gandum. Ketika diembargo oleh negara-negara pengekspor gandum, maka kemudian orang di Arab tidak bisa memakan gandum. Orang Amerika tidak punya namanya bawang bombay. Seandainya orang Amerika diembargo oleh orang Cina untuk tidak dikirim bawang bombay, Amerika tidak merasakan bawang bombay. Orang Cina kebutuhan gandumnya nggak cukup dimakan oleh orang satu negara. Karena jumlah penduduknya 1,5 miliar. Kalau sehari makan setengah kilo, artinya ada 7,5 miliar kilo yang harus dimakan orang sana. Akhirnya biar awet, gandumnya ditarik panjang-panjang menjadi mie. Menghasilkan pola makan pakai mangkok, pakai sumpit biar awet. Makanya kalau makannya ala Indonesia dicawuk, cepet habis. Maka ndak usah kaget kalau bangsa Cina merangkai kekuasaan di seluruh dunia untuk mengambil energi dan resources karena punya tanggung jawab 1,5 miliar penduduk. Dan itu semuanya manusia butuh makan. Orang Afrika mau makan susah karena makanannya bertarung dengan binatang. Mau nanam padi habis dimakan sama burung emprit. Burung emprit Afrika banyaknya luar biasa sampai diimpor oleh orang Indonesia, satu berharga 10 juta, namanya blackstrut. Blackstrut itu emprit Afrika. Menanam jagung habis dimakan betet, karena betet Afrika lebih besar dari bebek. Namanya maghau. Ya, mau nanam telo habis dimakan celeng. Mau nanam pisang habis dimakan monyet. Monyetnya gedenya sak sapi, namanya gurila. Ya, semua akhirnya orang Afrika daripada menjaga makanannya dimakan binatang susah, akhirnya binatangnya yang dimakan. Tapi negeri kita punya ketahanan pangan yang luar biasa.
Di embargo negara manapun kita masih hidup. Kita tidak makan gandum, kita makan beras. Beras di embargo, kita makan jagung. Jagung nggak boleh masuk, kita makan telo. Telo nggak boleh masuk, makan uwi. Uwi nggak boleh masuk, makan talas. Talas nggak boleh masuk, makan suwak. Suwak nggak boleh masuk, gembili. Apa sih bisa dimakan? Kita bangsa paling kuat. Apa aja bisa kita makan, mau gembili. Karena persediaan kita makanannya paling banyak. Makanya bangsa ini menghasilkan bangsa yang paling beraneka ragam. Bahkan hantu paling banyak, hantu Indonesia. Kita bisa jadi eksportir hantu. Orang apa? Ayo. Orang Inggris hanya mengenal satu hantu, Casper. Orang Amerika Dracula. Orang Cina vampir. Orang Indonesia hitung sendiri sampean. Mulai genderuwo, gundul pringis, wewe gombel, jerangkong, banaspati, mak lampir. Kita paling banyak. Lah inilah. Makanya apa yang tidak kita miliki? Makanya sejarah besar dunia kita juga punya. Apa yang tidak dimiliki? Orang Eropa punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Kita juga punya kisah cinta ande-ande lumut. Sana punya kisah cinta ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya siapa? Bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson. Kita punya Bandung Bondowoso. Sana punya kura-kura ninja. Kita punya Kancil Nyuriti Timun. Bangsa kita paling kuat, paling siap. Ayo kurang apa? Makanya jangan membayangkan jadi bangsa lain. Makanya nenek moyang bangsa kita dipersiapkan namanya wilayah, berisi ra'iyah, berisi musyarakah, dihadapkan betul bagaimana membangun persatuan ini. Dan Nahdlatul Ulama menjadi bagian yang akan selalu membangun bangsa Indonesia. Makam wali diziarahi, para pendiri bangsa diziarahi. Akhirnya orang Semarang bisa cinta sama Surabaya karena makamnya Sunan Ampel, bisa cinta dengan Cirebon karena makamnya Sunan Gunung Jati. Daerah bersemayamnya para guru akan membangun rasa cinta, akan menghasilkan hubbul waton minal iman. Makanya tidak muncul teroris dari santri-santri Nahdlatul Ulama. Dibangun semua. Jadi mau cari apa di NU? Mau cari ruqyah, ada lebih tua namanya suwo. Mencari apa? Makanya NU ini isinya macam-macam. Mau cari yang masih seneng ake, ada di NU. Masih seneng keris, ada di NU. Akhirnya nanti kalau Nahdlatul Ulama mempertahankan keris, maka Nahdlatul Ulama akan menjadi pewaris ilmu metalurgi dan ilmu logam di Indonesia. Kenapa? Karena Eropa sangat terganggu dengan sistem logam Indonesia. Arab alat musiknya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu dan kulit. Tapi alat musik bangsa Nusantara gamelan terbuat dari logam. Artinya kita bangsa yang menguasai ilmu metalurgi, bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju. Tapi begitu itu dibid'ahkan, musyrik bid'ah, kita kehilangan ilmu metalurgi, kita kehilangan ilmu pertambangan. Cari Nahdlatul Ulama, masih ada, karena keris di tempat saya masih banyak. Jadi apa yang tidak ada? Lengkap. Jadi ketika berbicara bangsa dalam satu struktur nation state atau negara bangsa, kelengkapan strukturnya dipersiapkan utuh oleh Nahdlatul Ulama. Maka selagi di Indonesia masih ada NU, bangsa ini masih aman-aman saja. Nggak akan ada kelaparan kalau ada NU. Kenapa? Karena orang yang paling rajin berbagi makanan orang NU. Ada orang mati kasih makan. Ada tahlilan makan, kawinan makan, syukuran makan. Karena NU punya prinsip makan tidak makan kumpul. Wong nggak ngumpul aja makan, apalagi kalau ngumpul harus dikasih makan. Dan itu selaras dengan prinsip wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Selaras dan seiring. Urang opo reno. Lho itu. Makanya pelan-pelan yang lain juga akan. Oh, Pak Lutfi badhe rawuh.
Sampun. Oh, tesih dereng. Nggih. Tapi sebelum Bapak Lutfi rawuh, ayo kita berdiri ya. Ya berdiri nyanyikan Indonesia Raya, negeri kita. Kita berdiri. Kita berdiri nyanyikan Indonesia Raya untuk menyambut Pak Lutfi bahwa kita punya bangsa, kita punya Indonesia Raya. Bahasa lagu pemersatu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Kita nyanyi Indonesia Raya. Sekarang saya minta Pak Ganjar untuk memimpin lagu Indonesia Tanah Air Beta. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Saudara Muhammad, hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Semangat. Ya Allah, inilah. Jadi nanti saya lanjutkan lagi. Sekarang waktunya Habib izin untuk ini lagi Zahir Mania. Saya punya satu lagu, tapi ini nggak bisa nutuk. Ya, saya mau sholawatan sedikit. Nah, ditutuk ya. Ada yang